Selamat pagi kakakku. Semoga kebahagiaan dan segala kebaikan akan menyertai kakak sepanjang hari ini. Diklacap Kendali Sada dalam tahun 2020 ini telah merencanakan beberapa kegiatan baik pendidikan maupun latihan yang kami kelola di Pusdiklacap Kendali Sada. Perlu kami informasikan kepada para pendengar semuanya bahwa Pusdiklacap Kendali Sada Kota Cabang Banyumas ini tepatnya ada di bumi perkemahan Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Dan di tahun 2020 ini insya Allah kami akan memperbanyak jumlah anggota dewasa, yaitu jumlah pembina melalui pelatihan kursus pembina pramuka mahir, baik mahir tingkat dasar maupun mahir tingkat lanjutan. Kami melihat bahwa potensi sumber daya manusia peserta didik anggota gerakan pramuka di Kuarca Banyumas itu sangat banyak, dan aktivitas kepramukaan di Kuarca Cabang Banyumas ini hampir tidak mengenal waktu. Tidak hanya bulan Agustus saja Kak ya, untuk kegiatan pramuka di Banyumas ini, tapi setiap saat ada kegiatan pramukaan. Tentunya ini perlu didukung dengan bertambahnya jumlah pembina pramuka yang berkualifikasi pembina mahir, dan itu kami tampung. Oleh karenanya kami dari Pusdiklacap Kendali Sada pada tahun ini akan memperbanyak kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar serta meningkatkan kapasitas para pembina yang sudah berkualifikasi mahir dasar untuk kita tingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan kompetensi yang ditempuh dengan kegiatan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Iya, karena dua kursus ini tujuannya berbeda. Kursus yang pertama, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, ini akan menghasilkan para pembina yang siap untuk membina adik-adik sesuai dengan golongannya. Jadi kita mencetak calon pembina untuk pembina pramuka siaga, itu di Pusdik ya. Kita juga mencetak para pembina untuk siap membina pramuka golongan penggalang, penegak dan pandega. Nah, itu ditempuh di kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Nah, sementara di gugus depan itu aktivitas kepramukaan kegiatannya tidak hanya membina peserta didik kan, tapi kegiatan juga mengelola gugus depan. Nah, tentunya ini diperlukan manajer-manajer gugus depan. Iya, manajer-manajer gugus depan itu didapatkan melalui pelatihan yang namanya kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Karena kemahiran alumni KML ini adalah diantaranya mampu mengelola gugus depan, baik yang ada di perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak maupun Racana Pandega. Di samping diklat melalui KMD dan KML, kami di Pusdiklacap Kendali Sada tahun 2020 ini juga akan merencanakan beberapa macam pelatihan. Karena tugasnya Pusdik ini tidak hanya melakukan kegiatan pendidikan. Pendidikan formalnya di Pusdik yang kita lakukan adalah KMD KML. Nah, tapi kita juga rencana tahun 2020 ini akan menggelar beberapa macam kegiatan pelatihan-pelatihan bagi anggota dewasa, termasuk pelatihan-pelatihan bagi peserta didik yang ada di kuartir ranting-ranting. Sasaran kami adalah yang akan kami bidik dalam pelatihan-pelatihan ini untuk bidang peserta didik, kita akan meningkatkan kecakapan, keterampilan para pengurus pramuka, adik-adiknya ini ya, yang ada di gugus depan. Gugus depan ini kan rata-rata menempel di satuan pendidikan formal. Iya. Nah, ini kita akan menyasar ke sana untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk pengurus dewan ambalan, untuk dewan saka maupun dewan racana, ini yang akan kita sasar. Termasuk kita akan memperbanyak pelatihan-pelatihan bagi para pembina pramuka seperti yang tadi telah disebutkan oleh Kak Adi maupun Kak Nafi melalui Karang Pamitran, Gelang Ajar. Di sana sesungguhnya kita mengedukasi para pembina ini untuk lebih cakap lagi. Dan di luar itu, kami juga akan menggelar ragam pelatihan yang non kepramukaan. Iya, non kepramukaan contohnya bahwa kakak putri ini juga harus mampu
peduli dengan diri pribadinya, diantaranya iya Kakak Putri kita berikan pelatihan keputrian gitu ya. Kemudian iya merias saja. Pelatihan tangkap bencana misalkan begitu. Kemudian pelatihan jurnalistik, iya pelatihan kehumasan dan pelatihan-pelatihan yang lain yang mampu mendukung peningkatan kecakapan dan keterampilan para pembina. Karena tantangan para pembina sekarang ini tidak hanya mengajarkan adik-adik pramuka ini pandai baris, semapur, morse, tali temali, tidak. Tapi tantangannya lebih jauh dari itu. Maka dari itu para pembina di Pusdepan juga harus banyak keterampilannya. Nah, supaya tidak bingung, kita tampung. Mudah-mudahan program kerja Pusdiklacap Kuartir Cabang Banyumas tahun 2020 ini akan mampu memberikan ragam solusi bagi peningkatan kapasitas pembina, bagi terjawabnya kebutuhan-kebutuhan para pembina akan ragam keterampilan. Dan kita mohon dukungan semua pihak agar program yang telah kami canangkan ini bisa berjalan dengan baik. Dan perlu kami informasikan pula Kak, bahwa Pusdiklacap Kendali Sada dalam menggodok para calon-calon pembina menjadi pembina mahir ini, kami menggunakan metode segmental. Iya. Metode segmental ini kami memberikan pembekalan kepada para peserta kursus dengan materi-materi yang sesuai dengan pentahapannya. Iya, mulai dari tahapan pengantar, babak inti sampai babak penutup. Nah, dan di 3 babak ini kami berikan materi-materi yang serumpun-serumpun dan tidak bolak-balik. Iya, supaya alur kegiatannya ini bisa berjalan dengan baik dan penerimaan peserta kursus terhadap seluruh materi sesuai dengan kurikulum dapat diterima dengan baik pula. Ya, sebagai gambaran bahwa calon pembina yang berniat menjadi pembina pramuka secara sukarela akan mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar di Pusdiklacap Kendali Sada. Dan kami kelola di sana selama 1 minggu matang sampai geseng ibaratnya begitu ya. Karena begitu datang kita layani, kita berikan fasilitas untuk berkemah. Tidak tidur di kasur tapi berkemah. Berkemah ini bagian dari metode. Berkemah selama 5 hari di bumi perkemahan, menerima berbagai macam keterampilan kepramukaan dan materi-materi tentang kepembinaan. Yang muaranya insya Allah siapapun yang lulus dalam kegiatan KM Didik Warsa Banyumas ini siap membina peserta didikan. Kak Yusuf, boleh nggak kalau penyiar ikut kursus? Mungkin untuk pemberdayaannya ya, pemberdayaan potensi pelatih pembina pramuka Kabupaten Banyumas ini gimana untuk mendukung peningkatan anggota? Ya, baik Kak. Bahwa kita ini memiliki ratusan pelatih pembina pramuka. Ya, di angka 160-an. 160 pembina pramuka ya? Pelatih. 160 orang pelatih. Pelatihnya 160. Pelatih pembina. Iya, pelatih itu adalah anggota dewasa yang telah memiliki kualifikasi sebagai pelatih melalui kursus pelatihan. Iya. Kursus pelatih gitu ya. Memiliki dan memiliki hak untuk melatih. Nah, pelatih-pelatih inilah yang bertugas untuk mencetak para pembina, nah, gitu kan. Alurnya begitu. Dan kami tahun 2020 ini akan mencoba menggairahkan kegiatan anggota dewasa di kuartir ranting melalui peningkatan pelatihan bagi calon pembina dengan memberdayakan potensi pelatih yang ada di masing-masing kuaran. Jadi cara bertindaknya nanti kami akan mengumpulkan masing-masing andalan ranting urusan binawasa untuk merencanakan program kegiatan pendidikan maupun latihan bagi orang dewasa yang inisiatornya adalah dari masing-masing kuartir ranting atau masing-masing kecamatan. Ya, nanti kita layani dan kita akan mencoba dari 27 kuartir ranting ini tiap-tiap kuartir ranting muncul satu program unggulan bidang diklat. Ya, seandainya tiap kuartir ranting muncul satu, berarti tahun 2020 ini kita akan melakukan kegiatan pelayanan sebanyak 27. Ini belum yang terprogram Kak ya? Ini baru pelayanan untuk kuartir ranting. Dan kita akan fokus penggodokan kegiatan itu dilaksanakan di Pusdiklacap Kendali Sada di Bumi Perkemahan Kendali Sada Kalibagor. Nah, supaya bahwa tahun ini
dengan meningkatnya sumber daya manusia anggota dewasa bidang pembinaan anggota dewasa ini akan mampu merangsang semakin tumbuh kembangnya kegiatan kepramukaan di gugus depan. Ya, termasuk kami juga kepingin di Pusdik ini meningkatkan jumlah pamong saka yang ada di Parti Cabang Banyumas. Ya, pamong saka ini adalah pembina pramuka yang bertugas membina adik-adik yang berada di satuan karya. Satuan karya ini di luar gugus depan adalah wadah untuk mengembangkan minat, bakat, pengetahuan, dan keterampilan adik-adik pramuka penegak pandega dalam berbagai bidang kejuruan yang mendukung pembangunan. Ya, itu. Ya, ketika gugus depan dan satuan karya sama-sama bergerak membina peserta didik, maka alangkah indahnya remaja-remaja kita ini tidak kekurangan kegiatan dan semuanya akan mendapatkan keterampilan-keterampilan yang manfaat bagi kehidupannya kelak. Ya, kita bayangkan begini, Kak, ya. Ilustrasinya. Satu penegak aktif berkegiatan di gugus depan dan memiliki kecakapan yang disyaratkan di syarat kecakapan umum pramuka penegak bandara atau penegak laksana. Ada sekian puluh keterampilan yang ia dapatkan. Ketika sekian puluh keterampilan yang ia dapatkan itu dia menambah lagi keterampilannya dengan bergabung di satuan karya, maka ini akan menjadi remaja yang ideal dengan puluhan kecakapan yang ia miliki. Puluhan kecakapan yang ia miliki ini insya Allah akan bermanfaat untuk menghadapi kehidupannya dia di masa yang akan datang. Ya, maka Parti Cabang Banyumas terus mendukung tumbuh kembangnya kegiatan pramuka baik di gugus depan maupun di satuan karya. Dan yang perlu kita ungkit lagi adalah meningkatnya jumlah peserta didik anggota satuan karya. Karena satuan karya ini bertugas memberikan keterampilan khusus, leg spesialis pada peserta didik pramuka penegak dan pandega. Kak Yusuf, Ya. kita juga pantas berterima kasih ya, kepada perguruan tinggi yang ada. Sahabat kreatif, sampai di sini aja untuk perjumpaan kita di Numpang-Nampang Pramuka. Abis ini bakal ada Pro 2 isu bareng sama aku sampai jam 6 sore. Bye bye. Kita akhiri